Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisa dari Program Studi Tadris Matematika Semester 4 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang dimana materi kita pada hari ini adalah membahas terkait dengan teorema Pitagoras. Baik, nah pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ini kita akan membahas terkait dengan materi teorema Pitagoras, di mana saya akan membahas yang pertama adalah kondisi, kemudian ada metode, dan yang terakhir adalah hasil dari perencanaan itu sendiri. Nah, sebagai seorang siswa, kita harus memenuhi yang pertama adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh seorang siswa. Yang pertama adalah memahami rumus teorema Pitagoras, menjelaskan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, memahami tiga bilangan yang merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, dan menuliskan tiga bilangan ukuran panjang segitiga siku-siku ataupun yang disebut dengan triple Pitagoras. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, seorang siswa harus mampu menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, mampu menyelesaikan soal dalam kehidupan yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras. Jadi, setelah memahami dari kompetensi dasar dan indikator yang diberikan, maka siswa mampu menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan matematika yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras itu sendiri. Selanjutnya pada materi yang kedua atau pembahasan yang kedua adalah tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Nah, pada materi teorema Pitagoras ini, setelah mempelajari, maka siswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami rumus dari teorema Pitagoras, mampu menjelaskan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, memahami tiga bilangan yang merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, menuliskan tiga bilangan ukuran panjang sisi segitiga siku-siku atau triple Pitagoras, menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras. Kemudian yang berkaitan dengan karakteristik isi bidang studi, pada materi teorema Pitagoras adalah ada 2 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hubungan antar panjang sisi pada segitiga siku-siku dan pemecahan masalah yang melibatkan teorema Pitagoras. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kendala dari karakteristik bidang studi. Nah, salah satu materi yang dipelajari oleh siswa SMP kelas 8 adalah materi teorema Pitagoras, yang dimana pada materi ini siswa mempelajari mengenai dalil teorema dan pengaplikasiannya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini sangat penting dipahami oleh seorang siswa karena ini menjadi konsep dasar dalam melakukan perhitungan matematika. Namun, terdapat beberapa kendala di antara banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan teorema dan menganggap bahwasanya materi ini adalah materi yang sulit. Nah, sehingga kesulitan yang dialami ini berdampak pada pencapaian hasil belajar yang kurang dan sulit dalam menyelesaikan teorema Pitagoras yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita perlu memahami bahwasanya dari beberapa kendala yang terjadi pada siswa dalam pembelajaran teorema Pitagoras, ada beberapa jenis karakteristik yang dimiliki oleh seorang siswa. Nah, karakteristik siswa dalam memahami materi teorema Pitagoras itu, kebanyakan siswa dalam memahami materi, dia lebih membutuhkan pemikiran kritis dan menganggap bahwa matematika adalah sebuah materi yang sulit untuk dikerjakan. Nah, rata-rata siswa SMP pada masa awal remaja itu dia memiliki karakteristik yang pertama adalah keadaan perasaan dan emosi yang sangat peka sehingga tidak stabil untuk dapat menimbulkan semangat belajar yang fluktuatif. Nah, mereka ini belum mampu mengendalikan tingkat stres sehingga banyak yang mengalami kesulitan belajar ataupun kesulitan memotivasi dirinya untuk belajar sehingga kurang memahami terkait dengan materi yang disampaikan oleh beberapa guru ataupun dosen.
Nah, sebagai seorang guru, kita perlu memikirkan beberapa model pembelajaran terhadap siswa supaya siswa lebih tertarik dalam belajar matematika, apalagi dalam materi yang yaitu teorema Pitagoras itu sendiri. Nah, ada 3 model pembelajaran matematika yang saya sarankan. Yang pertama adalah metode penyampaian materi atau pencerama. Kiranya ini para guru kita memberikan penyampaian ataupun memberikan materi terlebih dahulu kepada siswa supaya mereka memahami terkait dengan materi yang kita sampaikan. Setelah dari penyampaian materi yang diberikan, maka metode yang kedua adalah tanya jawab. Nah, di sini bisa melatih ataupun bisa memberikan latihan kepada siswa terkait dengan kepercayaan dirinya dalam bertanya soal matematika yang mereka tidak tahu sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah metode pemberian tugas ataupun evaluasi. Nah, setelah dari pemberian materi, kemudian sesi tanya jawab, maka untuk mengetahui tingkat pemahaman dari seorang siswa, maka seorang guru harus memberikan evaluasi soal kepada siswa tersebut. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Berdasarkan kendala yang didapat dari siswa dalam memahami bentuk aljabar adalah dengan menggunakan strategi pengelolaan pembelajaran, di mana ini adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi untuk mempermudah siswa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Nah, untuk mempermudah siswa dalam memahami materi, maka guru perlu menciptakan suasana yang menyenangkan dan dalam penerimaan materi. Siswa jangan terlalu diberikan semacam latihan soal yang terus-menerus, sehingga guru itu perlu jeli juga melihat dengan kondisi siswa ketika dalam proses pembelajaran. Ketika ada seorang siswa yang mengantuk, maka perlu diselingi dengan permainan untuk merefresh semangat belajar siswa kembali. Nah, guru juga perlu menanamkan perspektif pada siswa bahwasanya matematika itu adalah bukanlah rintangan melainkan tantangan yang harus kita kerjakan. Nah, maka dari itu kita harus sebagai seorang guru kita harus memberikan materi atau penyajian materi yang bertahap ataupun dimulai dari dasarnya terlebih dahulu. Nah, ketika memberikan soal selalu mengaitkan dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita, seperti pada pembahasan kali ini yaitu membahas terkait dengan teorema Pitagoras. Nah, maka bisa dikatakan dalam menentukan sisi-sisi segitiga, kita bisa lebih melihat pada contoh bayangan manusia yang berdiri di depan tiang bendera supaya siswa lebih paham dalam proses penerimaan materi itu sendiri. Nah, jadi setelah dari beberapa kendala, kemudian dari beberapa strategi yang diberikan oleh seorang guru, nah hasil yang dicapai adalah bahwasanya kesulitan yang dihadapi siswa SMP kelas 8 pada penyelesaian soal teorema Pitagoras di sekolah adalah bagaimana seorang guru bisa meminimalisir kesulitan tersebut, sehingga siswa perlu diberikan strategi pengelolaan pembelajaran dengan tetap fokus pada materi yang disampaikan dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, agar supaya siswa dapat lebih mengerti dan memberikan model pembelajaran sesuai dengan situasi yang terjadi pada proses pembelajaran. Baik, itulah tadi beberapa penyampaian dari saya terkait dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang saya ambil pada materi matematika, yaitu teorema Pitagoras yang bersasaran kepada siswa SMP kelas 8. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.